Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Di sini saya Fian Kriapi. Saya akan menjelaskan polusi lingkungan. Perlu kita ketahui bahwa polusi atau pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Kemudian di sini ada beberapa pendapat tokoh. Yang pertama ada Emil Salim. Menurutnya lingkungan hidup adalah segala benda, kondisi, keadaan, serta pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup, termasuk manusia. Yang kedua ada Otto Suemarwoto. Menurutnya lingkungan hidup adalah semua benda dan kondisi yang berada di dalamnya, dalam ruang yang kita hadapi dan kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Ada juga macam-macam pencemaran lingkungan. Yang pertama berdasarkan sifat zat pencemaran. Pencemaran biologis. Pencemaran biologis adalah pencemaran disebabkan oleh adanya mikroorganisme seperti Salmonella typhosa. Yang kedua berdasarkan tempat terjadinya, yaitu pencemaran air. Limbah industri. Limbah industri dapat berupa jenis logam berat seperti kadium, merkuri, dan timbal. Selain itu juga pewarna sintesis dan zat kimia lain yang sesuai dengan jenis industrinya. Kemudian pencemaran udara. Perlu kita ketahui bahwa pencemaran udara adalah pengotoran udara akibat masuknya bahan asing atau zat pencemar ke dalam udara sehingga berlebihan. Zat pencemar udara dapat berupa asap, debu, dan gas buangan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil tersebut dapat berasal dari minyak tanah dan batu bara. Gas pencemaran udara yang mengandung zat yang berbahaya. Yang pertama, gas karbon monoksida. Terkenal sebagai gas pembunuh atau mati lemas karena daya ikatannya terhadap hemoglobin atau Hb melebihi daya ikat oksigen. Efek lainnya adalah sakit kepala, mual, pening, dan jantung. Sumber gas CO adalah hasil pembakaran yang tidak sempurna seperti asap kendaraan bermotor. Kemudian ada gas karbon dioksida atau CO2. Gas karbon dioksida yang berlebihan di udara akan menyebabkan efek rumah kaca sehingga akan menaikkan suhu udara bumi dan akan terjadi pemanasan global dan berpengaruh terhadap iklim global serta ancaman mencairnya es abadi di daerah kutub. Yang ketiga, ada gas balerang atau SO2 dan nitrogen oksida. Gas ini bersama air hujan menyebabkan hujan asam dalam jangka waktu lama. Tanah, sungai, dan danau menjadi asam sehingga akan merusak tumbuhan, mikroorganisme, tanah, dan hewan air tawar. Pada manusia menimbulkan iritasi paru-paru, mata, dan hidung. Selain itu akan merusak benda berharga karena mempercepat proses pelapukan dan korosi pada logam. Cat menjadi pudar, kertas menjadi pudar dan rapuh. Ada pencemaran suara. Pencemaran suara disebabkan oleh suara bising secara terus-menerus. Sumber pencemaran suara disebabkan oleh suara mesin pabrik, suara kereta api, bus, motor, pesawat terbang, dan suara gaduh lainnya. Sumber kekuatan suara. Yang pertama, percakapan normal mulai dari 40, keributan 80, kereta api 95, mesin motor 5 PK 105, dan pesawat jet lepas landas 150.
Akibat pencemaran lingkungan. Yang pertama, pemekatan hayati. Yang kedua, keracunan dan penyakit. 3, punahnya spesies. 4, peledakan hama. Berikut tergantungnya keseimbangan lingkungan, kemudian kesuburan tanah berkurang, dan terakhir terjadinya hujan asam. Ada cara mencegah atau menanggulangi pencemaran lingkungan. Yang pertama yang perlu kita ketahui yaitu limbah industri. Membangun industri jauh dari pemukiman perkotaan. Kemudian setiap pabrik harus mempunyai. Yang ketiga, limbah organik dari makanan dapat diproses menjadi bahan yang berguna. Contoh, limbah industri tahu diolah menjadi makanan ternak. Yang kedua, limbah industri gula diolah menjadi bahan bakal. Yang kedua ada limbah rumah tangga. Limbah cair dialirkan ke bak penampungan dengan tujuan mencegah terjadinya pencemaran air untuk rumah, mencegah terjadinya pencemaran tanah, dan menghindari bau dan pemandangan yang tidak sedap. Kemudian sampah plastik, kaleng, dan karet dapat didaur ulang menjadi peralatan yang berguna. Kemudian sampah organik diolah menjadi pupuk kompos. Sampah dibuang di tempat yang lebih rendah dan ditimbun dengan tanah. Yang ketiga, limbah pertanian. Tidak menggunakan pupuk pertanian secara berlebihan. Pengawasan terhadap penggunaan jenis-jenis pestisida. Kemudian membuat pupuk kompos dengan bahan sisa panen. Yang berikut pencemaran udara. Mengurangi bahan bakar minyak, batu bara. Menggunakan penyaring pada cerobong asap. Kemudian menggunakan bahan bakar alternatif. Kemudian mencegah penebangan atau pembakaran hutan. Yang berikut membangun taman kota dengan tanaman anti polutan. Pengendalian pembangunan rumah kaca, dan yang terakhir mengadakan uji emisi asap kendaraan bermotor. Ada juga pencemaran air. Yang pertama, memelihara daerah aliran sungai. Kedua, netralisasi zat kimia. Yang keenam, adanya tindakan tegas terhadap pelaku pencemaran lingkungan. Yang ketujuh, meningkatkan kesadaran terhadap masyarakat akan arti pentingnya lingkungan hidup. Peran manusia dalam menjaga lingkungan hidup. Manusia merupakan bagian dari komponen lingkungan hidup yang senantiasa saling mempengaruhi. Pengaruh manusia terhadap lingkungan sangat besar. Hal ini dapat diketahui oleh eksploitasi manusia terhadap alam melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan pengetahuan dan teknologi, manusia mampu mempertahankan diri atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Jadi kesimpulannya, polusi atau pencemaran lingkungan adalah dimasuknya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.